Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Bertemu lagi di pertemuan ke-14 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan mempelajari tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Ya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini mencapai kemajuan sangat pesat, sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, apalagi di abad 21 ini, semakin kejar-kejar. Contohnya dari teknologi smartphone. Ya, kita bahkan bisa melihat sendiri, hampir tiap 6 bulan sekali, software itu bisa update. Teknologi terus diperbaharui. Yang dulu di zaman saya dulu tidak ada HP yang bisa dilipat-lipat, sekarang sudah ada. Kemudian, yang paling hebat lagi adalah perkembangan informasi. Dan informasi itu dapat didapatkan dengan sangat mudah dengan bantuan teknologi pengetahuan. Ya, ada internet, ada website, ada media-media baru seperti TikTok, YouTube. Ya, ada media sosial kayak Facebook, Twitter. Nah, semua media informasi tersebut menjadi bagian perkembangan teknologi dan pengetahuan tentunya. Tapi harus diingat juga, perkembangan informasi yang sangat pesat juga pasti berbanding lurus dengan pengetahuan negatifnya juga. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Semua itu tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi itu. Karena ingat, manusialah yang harus menjadi pengendali teknologi. Bukannya kita dikendalikan oleh teknologi. Ya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Ya, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, ilmu pengetahuan dan teknologi perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Ya, ingat, tujuan dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan segala permasalahan sosialnya. Makanya aspek budaya itu muncul. Harusnya. Kenapa? Karena sejatinya ilmu pengetahuan teknologi itu ada untuk mempermudah manusia dalam mencari solusi di permasalahannya, dalam menyelesaikan masalah kehidupannya, dalam menyelesaikan masalah di sosialnya. Bukan malah sebaliknya. Ya, malah sekarang dengan ada teknologi malah menjadi sumber masalah baru. Itu yang harus kita hindari. Teknologinya tidak salah. Ilmu pengetahuannya pun tidak salah. Yang salah adalah bagaimana manusia itu bertindak dan bersikap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Kita yang mengendalikan teknologi itu, maka teknologi itu dapat berakibat positif bagi diri kita dan lingkungan kita. Tapi jika kita yang
dikendalikan oleh teknologi itu, kita itu hanya menjadi bahan makanan bagi pemilik teknologi itu. Jadi kita sendiri tidak dapat manfaatnya apa-apa justru dari teknologi itu. Ya, lanjut. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan suatu yang bersifat niscaya. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan memberikan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Ya, kalau kita hidup di Indonesia, maka akar dari segala aturan ilmiah, termasuk ilmu pengetahuan teknologi adalah Pancasila. Ya, nanti kita bahas. Itu menjadi akar kita sebagai sivitas akademik universitas. Anda mahasiswa, saya sebagai dosen, ya, bergerak dalam ranah ilmu pengetahuan sesuai dengan aturan yang tertanam dari nilai-nilai Pancasila. Ya, kita lanjut dulu. Bertitik tolak dari asumsi tadi, maka ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Ya, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini sering dengan kemajuan ilmu pengetahuan, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Ya, hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ya, jadi pertama itu dalam melihat pandangan manusia tentang kehidupan berhubungan dengan ilmu pengetahuan, di mana karena bangsa kita itu memiliki nilai pluralitas. Artinya, setiap orang memiliki sudut pandang berdasarkan makna yang diyakininya masing-masing. Contohnya adalah budaya. Itu menjadi dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Malah, dengan banyaknya pandangan yang ada, dengan banyaknya makna yang ada, kita dapat melihat sesuatu realitas jauh lebih baik, jauh lebih berwarna. Disitulah kita bisa belajar lebih menempatkan diri kita sebagai manusia Indonesia dalam melihat ilmu pengetahuan, terutama dalam menilai sesuatu. Ya, contohnya gini, ketika kita ingin menilai warna merah sebagai sebuah warna, umumnya merah yang berwarna merah. Tapi kalau sudah masuk aspek budaya, aspek makna, di mana warna merah ini memiliki makna yang berbeda di setiap budaya. Contohnya, Batak mengartikan warna merah berbeda dengan
wayang misalnya. Ya, atau warna hitam, atau warna putih. Orang Jawa mengartikan warna merah tentu berbeda dengan orang Batak mengartikan warna merah. Karena masing-masing memiliki makna yang sendiri-sendiri terhadap warna merah. Dengan banyaknya perbedaan makna tersebut dari budaya mereka, akhirnya membuat kita memiliki banyak pandangan tentang warna merah. Disitulah kita belajar untuk melihat pengetahuan itu tergantung pada sudut pandang kita berdiri. Jadi ketika nanti kita ingin berbicara tentang warna merah, kita lihat dulu warna merah terhadap apa ya. Jangan terhadap diri saya sendiri, nggak boleh begitu. Kita kan ingin mengupas realitas. Kita ingin melihat realitas itu secara utuh, tergantung dari bagaimana makna itu dipercaya. Artinya, jika beberapa budaya memiliki pandangan terhadap warna merah, karena kita di Indonesia, kita hargai itu. Kita melihat dulu, oke, saya ingin melihat makna warna merah dari suku Batak. Atau saya mau melihat warna merah dari suku Jawa, misalnya. Hal itu akan membuat kita menjadi lebih kaya akan ilmu pengetahuan yang ada. Kita jauh lebih bisa melihat ternyata dalam ilmu pengetahuan itu warna merah itu memiliki banyak makna. Ya. Yang kedua, dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi tentu tidak hanya dampak positifnya aja kayak tadi kan. Dengan kita bisa melihat berbagai macam pandangan terhadap realitas warna merah, secara positif kita dapat menempatkan diri dan menilai sesuai dengan makna yang diyakini oleh orang tertentu jika kita dibintai opini tentang warna merah tersebut. Jelas ya? Jadi ketika, warna merah menurut kamu apa? Menurut saya, karena saya yang di yang ditanya, oke, saya akan menjelaskan warna merah menurut suku Batak atau menurut diri saya sendiri. Tapi itu melihat sudut pandangnya. Atau ketika kamu bisa disuruh melihat, oke, coba jelaskan warna merah menurut budaya tertentu. Nah, itu baru melihat lagi, oke, budaya mana? Kayak budaya budaya Batak atau budaya Jawa atau budaya Sunda mungkin. Ya, warna-warna itu ada merupakan hal positif. Dengan kita memahami bahwa perbedaan pandangan itu merupakan bagian dari Pancasila. Artinya makna Indonesia itu di budaya itu merupakan makna yang banyak, yang kaya, maka itu menjadi hal positif bagi pengembangan ini. Artinya kita menjadi lebih kaya dalam menilai warna merah. Tapi tentu saja dengan pengetahuan teknologi, ya ada dampak negatifnya juga, yaitu lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang dapat diakses secara penuh, secara mudah, dengan teknologi yang ada, membuat manusia justru jauh lebih malas dalam melihat atau mengenal serta memahami suatu hal. Contohnya apa? Contohnya di tugas. Coba. Tugas, saya selalu bilang, menurut pemahaman Anda, jelaskan tentang. Tapi yang Anda lakukan hanya copy paste dari Google. Anda tidak membaca dulu ideologi negara itu apa, contoh. Padahal tugas jelaskan tentang ideologi negara yang Anda pahami. Anda hanya copy paste saja, karena dengan mudahnya ilmu yang Anda, informasi yang Anda dapatkan dengan teknologi yang Anda miliki, Anda hanya copy paste, tapi Anda tidak memahami itu.
Itu dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Anda jauh lebih baik dari saya dalam teknologi. Saya benar-benar memahami itu. Dan saya sadar bahwa mahasiswa itu jauh lebih baik dengan mengembangkan teknologinya. Tapi ingat ada dampak negatifnya juga. Anda sadar tidak? Dengan Anda mau copy paste gitu, itu akan membuat Anda jauh lebih malas lagi memahami sesuatu. Ya, kita lihat nanti di pertemuan 15. Ya, kita akan review. Anda memahami atau tidak? Kalau ternyata Anda belum dengan berbagai macam presentasi yang kita lakukan dengan teman-teman Anda, berarti Anda sama sekali tidak berusaha memahami apa yang sedang dipelajari di perkuliahan. Entah meremehkan mata kuliah pendidikan Pancasila, entah merupakan bagian dari dampak negatif ilmu pengetahuan atau teknologi itu. Membuat manusia itu menjadi lebih malas untuk memperhatikan sesuatu. Membuat manusia itu jauh lebih memperdulikan apa yang penting bagi dia. Dia tidak memperdulikan lingkungan dia. Padahal Andalah yang memilih untuk kuliah. Maka tanggung jawab terhadap apa yang Anda pilih. Ya, saya udah bilang, dengan Anda copy paste itu, Anda itu dikendalikan oleh teknologi. Padahal kan mudah, tinggal hanya baca dulu, kemudian Anda ketik apa yang Anda paham tentang ideologi negara misalnya. Contoh tugas ideologi negara. Bukan Anda copy paste, terus udah copy paste itu Anda mengharapkan nilai besar lagi. Dengan kemudahan Anda mendapatkan informasi dengan teknologi yang Anda, justru itu membuat manusia jauh lebih malas. Contohnya lagi, dengan ilmu pengetahuan langsung didapatkan, Anda malas untuk menyelami. Di sini ada yang udah baca buku, coba sini. Ada satu mahasiswa aja yang saya ajar, udah baca buku. Berhubungan dengan bidang kajian ilmu kalian aja masing-masing. Berapa buku yang udah kalian tamat selama 14 kali pertemuan ini? Di semua mata kuliah. Satu aja. Ada satu buku yang sudah ditamatkan oleh kalian. Kenapa buku, Pak? Buku itu sistematis, logis. Ya, Anda diminta untuk membaca buku karena Anda harus memahami secara sistematis dan logis suatu keilmuan. Jadi ketika Anda senang untuk belajar manajemen bisnis misalnya, Anda baca buku manajemen bisnis, itu akan secara logis dijelaskan. Pengertiannya apa, sejarahnya seperti apa, bagaimana itu berkembang, dan faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi itu. Sehingga nanti diharapkan Anda dapat memahami itu secara utuh. Disitulah nanti Anda bisa mengembangkan manajemen bisnis menurut Anda sendiri. Karena Anda sudah mengetahui dari 0 sampai 100 ilmunya, sehingga prakteknya. Tapi jika Anda praktek tanpa ilmunya, bisa. Tapi mungkin akan lebih lama. Karena ada proses belajar lagi dari itu. Justru dengan buku itu justru mempermudah Anda untuk melewati step-stepnya. Kan kalau di buku kan dijelasin. Oh iya, pertama seperti ini dulu. Bagaimana sih mencari investor itu? Oh, begini cara mencari investor. Ya justru dengan ada teknologi informasi yang benar-benar luas, Anda bisa mengakses semua yang sesuka Anda. Mana mahasiswa yang seperti itu? Di pertemuan berapa ya? 13 masa? 14 kita. 13 ya. Pertemuan 13 kan saya bertanya pada setiap mahasiswa. Selama 13 kali pertemuan, apa yang sudah Anda pelajari di semua mata kuliah? Sebutkan satu saja apa yang telah Anda pelajari. Dan tidak ada satupun yang benar-benar bisa menjelaskan. Padahal itu 13 kali pertemuan loh. Anda harusnya sadar. Dengan kemudahan teknologi dan informasi yang ada, justru membuat Anda lebih malas lagi memahami sesuatu. Entah
Anda tidak peduli dengan perkuliahan yang ada. Karena yang saya tanyakan bukan hanya program Pancasila aja ya. Saya tanyakan apa semua dari semua mata kuliah yang Anda pelajari, satu saja. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan. Artinya, apa manfaat Anda untuk kuliah? Coba renungkan bersama. Ya, lanjut. Oke. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah, tertinggal, maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lainnya dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Jadi diperlukan sekali Pancasila untuk melihat bagaimana cara kita memanfaatkan lingkungan, tapi kita juga harus memikirkan keberlanjutannya untuk bangsa ini. Karena kita mungkin akan mati, tapi para penerus kita harus tetap hidup sampai nanti. Ya. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak contohnya. Atau hanya mementingkan lingkungannya sendiri, tidak ikut bekerja sama dengan tetangganya yang lain kalau ada masalah. Ya. Atau mungkin hanya menjadi free rider di negara ini. Kemudian apalagi? Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah. Dan itu sangat terlihat sekarang. Hampir semua konten media sosial yang saya lihat di Instagram, di TikTok, di YouTube, yang viral itu justru yang menunjukkan kekayaannya, kemewah-mewahannya. Malah berlomba-lomba membuat konten yang mewah-mewah seperti itu. Menunjukkan bahwa, wah emang duit gue banyak. Kalau memang uang Anda banyak, bergotong royong, bantu sesama, tapi tidak perlu dipublis. Berapa banyak raja-raja kita, raja bangsa ini, yang membantu rakyatnya dengan kekayaan yang dia punya tanpa mempublishnya. Nah dulu kan tidak ada media sosial, Pak. Iya memang tidak ada. Tapi masa nggak ada yang sadar itu tuh raja? Karena budaya kita tuh mengajarkan berbuat baik ya berbuat baiklah. Bukan untuk mendapatkan incas yang lebih besar kita kan. Ya, mencarger uang kita lebih besar, bukan untuk itu. Bagaimana orang tua kita dulu ketika memberikan hadiah pada kita, memberikan sesuatu pada kita, dia nggak akan pernah menunjukkan berapa nilainya. Selama kita butuh, pasti dihadirkan. Kan nilai-nilai leluhur kita itu. Sekarang bagaimana? Berapa banyak manusia Indonesia yang lebih mementingkan kemewahannya daripada kebutuhannya akan teknologi. Dia malah dikendalikan oleh teknologi itu.
memberi teknologi, tapi belum tentu dia membutuhkannya. Hanya dia oh keren, wah keren banget kau pakai itu. Tapi hanya pakai WhatsApp saja. Oh bagus kalau misalnya Anda memberi itu untuk kepentingan pekerjaan Anda. Tapi sisanya berapa persen? Hanya demi konten-konten yang tidak bermanfaat akhirnya. Contohnya, banyak yang kesetrum, banyak yang kecelakaan ketika lagi buat konten. Itu menunjukkan dampak negatif kita, penggunaan teknologi informasi itu. Akhirnya nilai-nilai budaya kita sudah hilang. Ya, yang tadinya kita itu teknologi hanya membantu pekerjaan kita, akhirnya teknologi itu menjadi konsumerisme bagi manusia. Bahkan manusia menjadi konsumen terbesar dari teknologi itu. Bukan dibantu lagi. Kita malah dikendalikan oleh teknologi. Bahkan ada penelitian, orang yang scroll TikTok itu bisa sampai berapa kilometer tuh kalau kan menghabiskan waktu. Lupa dengan religinya bahkan. Lupa dengan kegiatan sebagai seorang manusia, makhluk sosial. Lupa bersosialisasi. Berhubungan orangnya ada depan kita, tetap aja main HP. Terus scroll, scroll, scroll. Lupa semua budaya gotong royong, solidaritas, ngumpul bareng. Kalau zaman saya dulu nongkrong nggak ada lagi. Semua sibuk dengan budaya individualisme, dengan kesibukannya sendiri. Padahal di bangsa kita itu bangsa yang gotong royong, yang peduli dengan sesama, yang sangat sosial. Bagaimana kita tahu dia butuh apa? Bagaimana kita bisa membantu saudara kita kalau kita tidak peduli dengan saudara kita sendiri? Ya. Kemudian solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis. Hmm? Terakhir, musyawarah mufakat. Ya, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting. Nggak peduli lagi tuh. Ya udah, sekarang voting aja. Gak usah banyak ngomong semua. Voting. Yang setuju siapa, yang tidak setuju siapa. Kan nggak kayak gitu kita. Voting itu budaya luar. Terus musyawarah untuk mufakat. Sok semuanya ngomong dulu apa kebutuhannya. Kita lagi ngomongin kemarin tuh pas tentang ada yang pas tentang korupsi misalnya, budaya korupsi. Yang ngomong semuanya gitu kan? Ya, dari situ kita bisa melihat berbagai pandangan kalian itu bisa menjadi kebaharuan bagi ilmu kita. Yang hanya tahu satu pandangan, nah, ini bisa tahu berbagai macam pandangan. Untuk mencari kebenaran yang absolut tidak. Tapi itu mufakat. Akhirnya nanti kita sepakat bahwa oh iya korupsi itu memang seperti itu. Dan ketika memandang korupsi itu banyak sekali pandangannya ternyata. Ada yang ngomong ternyata bahwa telat masuk ketika perkuliahan itu bagian dari korupsi. Ada yang berbicara bahwa mengambil apa yang bukan hak kita meskipun itu jarum saja itu bagian dari korupsi. Kan justru dengan bermusyawarah itu kita menjadi mufakat. Kita sepakat dengan tema tertentu, tapi dengan berbagai pandangan yang ada. Yang tadi cuma tahu satu pandangan jadi berbagai pandangan, bukan voting. Makanya saya nggak pernah voting kan di mata mata kuliah saya. Kenapa? Karena kita tuh belajar untuk musyawarah. Akhirnya jadi mufakat. Mufakat itu yang kita kejar. Kenapa kita kejar mufakat? Ini tuh dunia sosial, anak-anak sekalian. Sosial, artinya apa? Artinya kalian akan mendapatkan banyak sekali
masalah-masalah sosial yang ada. Dengan berbagai macam pandangan yang kalian miliki, diharapkan kalian siap untuk menghadapi berbagai masalah sosial yang kalian nanti akan hadapi. Karena pandangan kalian sudah banyak nih. Oh iya, begitu ya. Oke, oke. Saya akan mengambil sudut pandang ini. Oke, saya akan mengambil sudut pandang ini. Jadi ketika kalian menilai sesuatu, itu membuat kalian lebih kaya lagi. Pandangan kalian lebih kaya, lebih luas lagi. Itu yang kami harapkan dengan program SL ini yang selalu saya jalankan di perkuliahan. Ya saya harapkan itu, musyawarah untuk mufakat. Mahasiswa yang tadi tahunya cuma satu dua hal, dengan adanya presentasi, dengan kita musyawarah bersama di kelas, jadi mufakat. Tujuan perkuliahan kita tersampaikan, kalian pun punya banyak pandangan yang bisa kalian dapatkan dan kalian bawa pulang sebagai bekal kalian nanti untuk turun ke masyarakat, mencari masalah dan memecahkan masalah-masalah sosial ada, agar kalian bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, terima kasih telah mengikuti dan melihat video ini. Sisanya baca di Modo ya semuanya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.